Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Nah, semoga kalian semua selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di video kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik nih. Nah, terutama untuk kalian yang sedang aktif berorganisasi, baik itu organisasi OSIS, ROHIS, atau ekskul apapun. Nah, di sini kita akan belajar tentang nilai-nilai Islam yang akan menjadi fondasi dalam kehidupan berorganisasi tersebut. Mulai dari musawah, tawasud, kemudian ada ukhuwah, fastabiqul khairat, sikap optimis, dinamis, etika dalam berorganisasi dan bekerja. Nah, banyak banget kan yang akan kita bahas. Nah, di sini kita akan mengkupas satu persatu agar kalian mudah untuk memahaminya. Langsung saja ke bagian yang pertama adalah musawah. Nah, secara bahasa itu musawah berasal dari bahasa Arab yang artinya kesetaraan dan persamaan derajat. Sedangkan dalam Islam, semua manusia itu memiliki derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih mulia karena kekayaan. Tidak ada yang lebih terkenal karena punya jabatan yang tinggi. Yang membedakan hanyalah ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya adalah sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah yang paling bertakwa. Nah, dalam konteks organisasi, musawah itu berarti setiap anggota itu punya hak yang sama untuk berpendapat. Yang kedua adalah tidak ada diskriminasi antara anggota baru dengan anggota yang lama. Kemudian pemimpin tidak boleh lebih tinggi dari anggotanya. Nah, selanjutnya adalah bagian yang kedua adalah tawasud. Tawasud artinya adalah moderat, yaitu sikap yang berada di tengah-tengah. Jadi tidak berlebihan ke kanan, juga tidak terlalu cenderung ke kiri. Nah, Islam adalah agama yang wasatiyah atau agama yang pertengahan. Allah Subhanahu wa taala menyebut umat Islam itu sebagai umatan wasata atau umat yang moderat, umat yang bermoderasi, seperti itu. Nah, dalam kehidupan berorganisasi itu tawasud berarti tidak otoriter atau tidak memaksakan kehendak sendiri dalam organisasi tersebut. Kemudian tidak bersifat permisif, yaitu membiarkan semua tanpa aturan. Kemudian yang ketiga juga mengambil keputusan yang bijak berdasarkan musyawarah. Selanjutnya adalah contohnya adalah bisa menghargai perbedaan pendapat dengan kepala yang dingin. Nah, seperti itu adalah contoh tawasud dalam kehidupan berorganisasi. Yang ketiga adalah persaudaraan atau ukhuwah. Nah, ukhuwah itu kan artinya persaudaraan. Nah, dalam Islam itu ada 3 jenis ukhuwah, dibedakan menjadi 3 ya. Nah, yang pertama yaitu ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan antar sesama muslim. Nah, yang kedua itu ada ukhuwah wasatoniyah atau persaudaraan antar sesama negaranya, sesama warga negara maksudnya. Nah, yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan sesama manusia. Nah, di dalam organisasi ukhuwah itu mendorong kita untuk saling menolong, kemudian saling menjaga keharmonisan dalam tim, kemudian juga tidak saling menjatuhkan satu sama dengan yang lain, kemudian
merayakan keberhasilan sesama. Yang selanjutnya, yang keempat adalah fastabiqul khairat atau berlomba-lomba ke dalam kebaikan. Nah, fastabiqul khairat itu kan artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini bukan kompetisi. Nah, ini berarti itu bukan kompetisi yang saling menjatuhkan satu dengan yang lain, tapi kompetisi ke arah hal yang lebih positif. Nah, sikap yang bisa memberikan kontribusi terbaik siapa yang paling banyak manfaatnya. Nah, dalam organisasi, fastabiqul khairat itu contohnya seperti yaitu semangat memberikan ide-ide yang terbaik ketika di dalam organisasi tersebut. Kemudian ada berlomba-lomba menjadi anggota yang paling aktif dan paling bermanfaat. Kemudian kita sebagai anggota itu tidak hanya cukup menonton saja, tapi kita juga ikut berlomba-lomba dalam atau berkontribusi dalam organisasi tersebut. Sikap yang kelima adalah sikap optimis. Nah, optimis adalah sikap yang selalu berpandangan positif terhadap apapun. Nah, seorang muslim itu wajib optimis. Karena apa? Karena Allah tidak akan membebani seseorang melebihi dari kemampuannya. Nah, dalam organisasi itu, sikap optimis itu mendorong kita untuk yang pertama adalah tidak mudah menyerah saat menemui sebuah masalah. Kita selalu berpikir positif dan selalu berusaha untuk mencari solusi dari setiap permasalahan tersebut. Yang ketiga yaitu sikap optimis itu dapat menjaga semangat anggota tim. Yang keenam adalah sikap dinamis. Nah, apa sih itu sikap dinamis? Nah, dinamis itu artinya bergerak, aktif, dan terus berkembang. Tidak hanya berdiam diri di tempat maksudnya. Selanjutnya yang ketujuh adalah etika berorganisasi dan berorganisasi. Nah, etika dan norma atau aturan norma yang mengatur perilaku seseorang. Nah, etika berorganisasi dalam Islam itu mencakup yang pertama itu ada amanah atau maksudnya adalah bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan. Kemudian ada sidik atau jujur dalam setiap tindakan dan laporan yang kita buat. Kemudian ada itqan yang mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan profesional. Kemudian ada adil atau tidak berpihak kepada satu dengan yang lain, yaitu bersikap adil, selalu memberikan sesuatu itu pada tempatnya. Kemudian yang terakhir adalah menghormati pimpinan dan sesama anggota organisasi tersebut. Nah, dalil tentang ukhuwah ada pada Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawatikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat tersebut adalah innamal mu'minuna ikhwah atau ukhuwah. Seluruh mukmin adalah saudara, bukan saudara kandung tapi saudara yang seiman. Dalam ikatan iman itu kita menjadi kuat. Kemudian ada wattaqullah. Nah, fondasi dari semua ini adalah wattaqu atau takwa, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah ada dalil tentang fastabiqul khairat, yaitu ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa likulli wijhatin wa muwalliha fastabiqul khairati aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat yang mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di situ ada kata fastabiqul khairat, yaitu kompetisi dalam Islam itu positif, bukan berlomba-lomba untuk mencari harta, mencari popularitas atau ke arah negatif. Nah, yang dimaksud ini adalah berlomba-lomba kita ke dalam kebaikan.
sesuatu hal yang positif. Kemudian ada ainama takunu, dimanapun kita berada, termasuk di organisasi, kita harus semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian ayat ini juga mengajarkan kita bahwa kita tidak perlu iri melihat orang lain berprestasi. Justru jadikan itu menjadi motivasi untuk diri kita untuk ikut berkontribusi lebih baik. Nah, lalu bagaimana menerapkan tawasud saat ada perbedaan pendapat? Nah, teman-teman, dalam setiap organisasi itu pastinya ada perbedaan pendapat. Nah, itu merupakan hal yang wajar. Yang tidak sehat adalah ketika perbedaan pendapat berubah menjadi sebuah konflik yang berkepanjangan. Nah, di sini adalah peran sebuah tawasud. Bayangkan saja, dalam setiap rapat organisasi OSIS itu mesti ada, ketika ada perpecahan pasti ada dua kubu, yang satu memilih ini, yang satu memilih itu. Nah, semua pendapat itu pasti memiliki alasan yang kuat. Langkah yang dapat kita lakukan untuk menyikapi permasalahan ini adalah yang pertama, yaitu dengan mendengarkan dengan hati yang terbuka terlebih dahulu. Kemudian kita mencari titik temu. Nah, yang paling penting adalah menghindari sikap ekstrim. Jadi jangan memaksakan kehendak atau pendapat tanpa diskusi. Kemudian jangan juga membiarkan perdebatan itu berakhir tanpa kesimpulan. Teman-teman semua, setiap organisasi yang baik pasti punya kode etik. Di sini kita akan menyusun kode etik organisasi yang berlandaskan kepada nilai-nilai Islam. Nah, ini bisa kalian adaptasi untuk kegiatan OSIS, ROHIS, maupun ekskul apapun. Nah, pada pasal 1, akidah dan niat. Nah, setiap anggota itu wajib menjadikan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai niat utama dalam setiap kegiatan organisasi. Semua program, semua aktivitas sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan syariat. Ini berlandaskan pada innamal a'malu binniyat, yang artinya segala amal, segala perbuatan itu berlandaskan pada niat. Pasal kedua yaitu musawah atau kesetaraan. Ini berlandaskan pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Amanah dan tanggung jawab. Setiap anggota itu wajib diberikan amanah. Amanah ini wajib ditunaikan dengan sepenuh hati. Laporan kegiatan, laporan keuangan itu harus transparan dan jujur. Ini berlandaskan pada Quran surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menunaikan amanah. Sanksi dan pembinaan. Pelanggaran kode etik ini harus diselesaikan melalui pendekatan dan pembinaan, bukan hukuman. Tujuannya adalah untuk memperbaiki, bukan untuk menghakimi. Setiap anggota itu berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk berubah dan berkembang menjadi lebih baik. Nah, itu dia pasal-pasal yang dapat dijadikan sebagai kode etik dalam berorganisasi. Sekian itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan pada hari ini tentang nilai-nilai dalam kehidupan berorganisasi. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan dan diskusi lebih lanjut, kalian bisa tulis di kolom komentar di video ini. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.